Apakah kamu pernah berpikir hidup sendiri di dalam goa? Tidak ada orang, tidak ada kehidupan, tidak ada interaksi. Membayangkannya saja, aku sudah tidak sanggup lagi. Hakikatnya, setiap harinya manusia pasti bertemu dengan manusia lain, bukan? Saat di sekolah, saat belanja di pasar, bahkan lagi di jalan pun ketemu teman lama, pasti menyapa. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana bisa ya hal tersebut bisa terjadi? Kira-kira ilmu apa yang mendasarinya? Jawabannya tentu melalui ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi termasuk ilmu yang tua loh, mulai dikenal sejak abad ke-19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Secara etimologis, sosiologi berasal dari dua kata Latin, yaitu socius artinya berteman, rekan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi memang benar, sosiologi itu artinya ilmu tentang berteman. Pertanyaannya, siapa sih yang mencetuskan itu? Jawabannya ini nih, Auguste Comte, seorang filsafat dari Perancis yang dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Di dalam ilmu matematika membahas angka, di dalam ilmu geografi membahas geosfer, kalau di dalam ilmu sosiologi membahas apa ya? Seperti yang sudah kusebutkan di awal tadi, bahwa sosiologi itu ilmu tentang berteman. Artinya, objek kajian di ilmu sosiologi itu adalah teman atau masyarakat. Masyarakat di sini artinya segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Coba kamu sebutkan, ada interaksi, tradisi, dan budaya lain. Wah, banyak juga ya ternyata. Betul banget, soalnya berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Objek kajian sosiologi dibagi lagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Yuk kita bahas satu-satu. Saat kamu naik transportasi kendaraan umum, kamu memakai masker untuk mengikuti protokol kesehatan kan? Nah, kendaraan umum yang kamu pakai itu disebut sebagai objek material fisik. Kalau protokol kesehatannya itu tuh disebut objek material non-fisik. Simpelnya, objek material adalah gejala sosial yang bisa kita rasakan keberadaannya. Masih ingat kan tadi aku naik kendaraan umum? Saat aku naik, aku memberikan informasi tujuan lokasiku kepada petugas transportasi kan? Interaksi yang aku lakukan inilah bentuk objek formalnya. Artinya, aku tidak hanya merasakan, tapi juga berinteraksi secara langsung dengan petugas transportasi. Kamu tahu kemacetan di Jakarta? Kira-kira menurutmu penyebabnya apa ya? Dari sudut pandang sosiologi mengatakan kalau transportasi publik dianggap telah gagal menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Hal ini membuat masyarakat jadi suka naik kendaraan pribadinya. Semakin banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, maka semakin banyak pula kendaraan pribadi yang ada di Jakarta, sehingga kemacetan di Jakarta sulit dihilangkan. Nah, ini menggambarkan bahwa sosiologi bersifat empiris. Artinya, ciri empiris dari sosiologi mengacu pada sifat dari hasil observasinya yang tidak spekulatif atau tidak dilahirkan dari spekulasi ya, melainkan observasi empiris. Kita lanjutkan membahas kemacetan di Jakarta ya. Dari sebelumnya, kita ternyata telah menghubungkan antara kemacetan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, kegiatan menghubungkan sebab akibat itu menjadi ciri dari teoritisnya sosiologi, di mana sosiologi selalu berusaha untuk menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari gejala-gejala sosial yang diteliti. Oh iya, penelitian kita terkait kemacetan di Jakarta tadi kan menyimpulkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam hal penyediaan layanan transportasi umum merupakan penyebab macet. Tapi ada juga penelitian lain yang justru menyimpulkan bahwa tingginya daya beli masyarakat yang justru menjadi penyebabnya. Nah, dari dua kesimpulan itu, atau bisa dikatakan dua hasil penelitian itu, lalu kita tarik kesimpulan baru yang lebih presisi, itulah bentuk dari sosiologi sebagai ilmu yang bersifat kumulatif. Artinya, kegiatan menggabungkan beberapa hasil penelitian hingga menghasilkan kesimpulan baru. Setiap manusia pasti suka menilai suatu persoalan sosial kan? Nah, kalau berbicara kemacetan di Jakarta, menurut kamu baik atau buruk sih? Kalau dalam kajian sosiologi sih tidak menilai baik atau buruk ya, karena sosiologi itu bersifat non-etis. Artinya sosiologi itu tidak menilai baik atau buruknya suatu persoalan sosial. Nah, itu dia sosiologi sebagai ilmu yang telah kita pelajari bersama. Gimana? Sekarang sudah paham kan? Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran asik lainnya.